Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini saya Indah Dwi Lestari dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah. Nah, kita akan membahas tentang materi zaman praaksara. Lanjut, poin yang ketiga yaitu perkembangan kehidupan masa praaksara di Indonesia. Yang keempat, kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung saja kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan masa praaksara di Indonesia. Yang pertama yaitu ada periodisasi secara teologis, yang kedua periodisasi secara arkeologis, yang ketiga periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Pada periodisasi secara geologis, yang pertama yaitu ada zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Nah, kita bahas yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Zaman ini yaitu zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada sejak itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Nah, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Pada zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 tahun yang lalu lah. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain binatang-binatang kecil, jenis amfibi dan reptil. Lanjut, zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum. Zaman Mesozoikum yaitu zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang, sehingga binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang begitu besar. Nah, yang ketiga yaitu zaman Neozoikum. Neozoikum ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Zaman Tertier sejenis dengan gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua zaman Kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Lanjut, yaitu yang kedua tadi yaitu periodisasi secara arkeologis. Yang pertama yaitu zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan, nah ada dari cara pengerjaannya. Zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu Paleolitikum, berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga pada zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Yang kedua yaitu Mesolitikum, berasal dari kata meso yang artinya tengah, litos yang artinya batu, sehingga pada zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Ketiga yaitu Neolitikum, berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Nah, pada zaman ini berarti zaman batu baru. Berikut yaitu gambar dari zaman Neolitikum. Ada kapak persegi, kapak lonjong, dan gelang batu. Lanjut yaitu pada zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu saja untuk membuat peralatan kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu yang pertama ada perunggu dan besi. Berikut yaitu gambar dari benda-benda perunggu dan besi. Lanjut, yang ketiga yaitu poin C, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan masa tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu tingkat sederhana diperkirakan semasa pada zaman Paleolitikum. Yang B yaitu
masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Berikut yaitu C, berdasarkan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, yaitu masa bercocok tanam. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia semakin memasuki masa di mana hidup yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Yang ketiga yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari Bali, yang artinya seseorang atau kelompok orang yang segolong orang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Lanjut yaitu periodisasi kedatangan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarasin atau Sarasin bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es dan periode glasial. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning, berkecoklatan-kecoklatan, dan bermata sipit. Proto Melayu dan Deutero Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang yang pertama adalah Proto Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan atau sekarang menjadi Provinsi Yunan. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es atau sekitar 12.000 tahun lalu. Kemudian dilanjutkan oleh kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanesoid. Yang ketiga, mulai di sekitar 4.000 tahun lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Yang A yaitu Proto Melayu, diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Yang kedua yaitu Deutero Melayu, merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongseng. Berikut yaitu peta persebaran bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Sekian video edukasi zaman praaksara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you.